Sekarang mata kuliah ini ya, Children Literature ya. Oke. Dulu dulu. Ya, sebentar, sebentar, sebentar. Diam nih, Zoom. Berarti yang masuk ini Alfida, enggak ya? Larissa, mana? Itu masuk Andri Yulia, Andri, Anggi, Agus, Renata, Hafid, Hafid. Oh iya, ini kan Hafid Sisan ya ini ya, sama Abim ya. Teles ya langsung dulu itu. Ya, bisa muter, oh bisa. Supaya gini. Ya, bentar, tinggal sedikit. Oh, Afifatus masuk ya. Oke, si. Jadi teman-teman, eh, menulis itu ya mencerminkan apa yang ada dalam pemikiran teman-teman. Seluruh karya tulis. Kalau tulisannya itu tertata rapi, terstruktur rapi, itu berarti kamu itu otak kamu itu terstruktur rapi. Kalau ngawur pokoknya ngomong berarti sesuai pemikiran kamu berarti nggak tertata. Bahkan di Oxford, ya di Oxford itu ada satu mata kuliah wajib, yang lainnya bebas. Kalau kita kan kuliah harus dipilihkan jurusan bahasa Inggris gitu ya. Kalau di luar itu
Bebas milih setelah masuk, bebas kamu boleh ngambil profesor mana, gitu boleh, bebas. Kalau di kita, kalau di sana, yang wajib itu kelas menulis. Karena apa? Menulis itu lebih penting daripada berbicara. Berbicara kan, baca kan bisa, ya kan ya. Jadi pesan kita, misalkan tentang opini tentang Trump misalkan, tulis. Disuruh ngomong, baca dan lantang, tajam karena tulisannya. Nah, teman-teman ini, saya harap skripsi dan mata kuliah ini, yang Children Literature ini, kan outputnya menulis. Skripsi juga outputnya menulis ya. Skripsi kamu harus tertata rapi sesuai dengan eh, struktur yang diinginkan. Skripsi berarti ya IMRAT. Strukturnya itu kan IMRAT kalau skripsi. Kalau Children Literature kayak yang mata kuliah sekarang ini juga ada strukturnya. Jadi mata kuliah sehari ini kita akan membahas ya karena output kita itu sastra anak, cerita cerita anak nanti seperti yang kemarin saya tunjukkan punyanya anak Ponorogo itu alur cerita anak itu bagaimana. Hari ini kita jelaskan seperti itu. Outputnya itu cara menulis kerangka alur cerita cerita anak, folklore untuk anak-anak. Itu bagaimana sih yang baik? Hari ini itu materi kita itu. Oke? Siap ya? Di Oxford itu yang penting itu menulis. Coba kamu nanti habis lulus lulus S2 ke Oxford gitu. Mbok, mbok, mbok. Satu kali tok kelas menulis yang lain bebas. Sebentar. Ini kayaknya bisa ya ini ya kayaknya. Harus ditampilkan ini enak ini. Semen itu Mas bagus minta tolong baik baik Lin. Apa? Tut gitu. Kayaknya bisa ini kayaknya. Bisa Pak. Ya Allah ya Robbi. Daripada kamu lihat HP ngeluh ya. Jadi begini, sebelum kamu menulis harus punya tema dulu yang ingin kamu tulis itu apa. Sama kayak yang dulu-dulu ya. Temanya ingin menulis apa? Ingin kamu mau menulis apa dulu? Kalau kemarin kan tourism kan sudah ya, tujuannya kamu kan desa-desa yang sudah kamu tuju kan sudah kan ya. Sekarang kalau cerita anak yang mau kamu tulis itu apa? Lah, ada yang rumahnya bicak, kumitir, ada yang kumitir, nggak ada. Ada yang rumahnya avifatus. Jadi begini, eh, ada 15 desa ya, ada 15 desa yang potensinya besar. Apa iya ya sing tak tak suruh ya kamu ya. Kamu kan ini ya, belum memilih desa apa yang kamu jadikan cerita rakyat kan belum kan? Belum. Nah, temanya dulu ini, temanya dulu. Kayaknya perlu tema ini. Ya, contoh ini ya, contoh yang misalkan kalau di Ponorogo itu kan berarti kan kearifan lokal kan dulu ya. Kalau sekarang kita kan di Mojokerto, enggak harus desa kamu. Contoh ini Bejijong. Bejijong ini tahu dari artinya apa Bejijong?
Iya, Beji sama Jong. Jong tahu Jong? Tahu Jong? Jong itu kapal yang jadi ikonnya kota Mojokerto itu loh. Yang ada kapal yang di mana sih? Itu namanya kapal Jung. Jong itu Kapal. tengah-tengah air. Iya, namanya akhirnya dinamakan jadi kapal. Kapalnya itu namanya kapal Jong. Jadi eh, dulu Bejijong itu namanya kalau di negara Kertagama namanya itu lemah tulis. Ya tercatat dalam prasasti Ala Santan apa ini? Ala Santan tahun 939 Masehi. Ya, jadi itu dulu itu eh, namanya Bejijong itu namanya itu lemah tulis, tanah yang ditulisi, tanah yang terukir. Makanya di Bejijong itu kan banyak orang yang senengani mengukir. Jadi ada batu diukir jadi apa? Eh, ono sing dadi sapi, ono sing dadi apa? Karena dulu Hindu ya, Hindu Buddha. Nah, akhirnya apa? Beji itu artinya itu sendang telaga, kalau jong itu wadah air. Jadi kalau artinya beji jong sendiri itu wadahnya air. Tapi aslinya itu lemah tulis, tempat yang apa? Tempat orang-orang yang suka mengukir. Ada ceritanya di situ. Dan ini bisa dicari teksnya di negara Kertagama. Kesalahannya, teknologi Majapahit itu tidak tertransfer ke anak-anak muda. Padahal dulu itu kearifan lokalnya sudah bagus, tinggal kita mentransfer aja. Iya kan? Sama kayak halnya di Bali, budayanya kan bagus. Masih dipertahankan sampai sekarang jadi tempat wisata, gitu kan? Bagus. Kalau di Mojokerto, pemerintah tidak bisa mentransfer kebudayaan Majapahit dulu sampai sekarang. Gitu loh. Contohnya ini lemah tulis. Ini pasti jarang yang tahu. Ada ceritanya di negara Kertagama itu, yang hutan tular itu loh. Mejijong itu ada yang tahu ceritanya Mejijong asal mula namanya kok Mejijong, kok bisa jadi tempat wadahnya air ini? Kan namanya kan lemah tulis, terus berpindah jadi Mejijong. Kok bisa? Cari di internet nggak ada. Sementara di internet nggak ada. Makanya yang saya mau yang tempatnya daerahnya Mejijong itu kayak Alfatus ya tadi ya. Itu ke situ cari orang yang sepuh, riset, tanya lah kok bisa namanya Mejijong. Gitu. Atau ini Kumitir, dulu itu namanya Kumeper. Kumitir itu Kumeper ya. Kumeper ya. Kumitir ini eh, ada peninggalannya di daerah Kumitir itu. Pernah ke Kumitir? Ada situs-situs arkeologi apa? Tahu? Tamannya baik, Hah? tamannya Oh, baru tahu Pak Ikel juga itu. enak, Iya. Ah, hiburan. heeh. Itu Pak Ikel ajukan jadi dana hibah itu. Yang kemarin kamu tak anukan itu ada, tapi anu 15 desa, tak ajukan hanya 5 desa saja. Jadi saya ke sana riset gitu. Jadi cerita rakyat gitu, gitu aja. Kamu desa kamu nggak apa-apa gitu. Ini fokusnya Majapahit Pak Egi. Nanti tak lempar gitu. Jadi pasar ini juga sama. Heeh. Ringin Lawang tahu Ring Lawang. Nah, di saya situ. Lebak Jabung ini juga sama. Dulu namanya itu Sejabung awalnya itu. Sejabung, Lebak Jabung, Tetirjo, daerahmu tuh sana kan Morong Salam, arah Morong Salam kan Lebak Jabung. Konon katanya di Lebak Jabung itu ya ada petilasannya ayamnya Raja Majapahit. Tahu? Ayam apa? Jarang ya kamu dengar ya. Ayam, ayam. Loh, Aku lali lek jenenge ayame. Ayam. Ini juga jadi ikonnya kota Surabaya. Kamu kalau ke Unesa lah ada tugunya ayam sampai sana. Penjilat. Iya, Panjilaras. Ayamnya itu sakti gitu katanya, tapi yo kayak ini anu. Ada proses anunya apa? Cerita rakyatnya. Getas, tahu Getas? Desa Temon, ngerti Temon? Itu juga ada di Pararaton.
Lah maksud saya, tema kamu itu kearifan lokal seperti itu yang kamu usung, jadikan cerita rakyat. Sama kayak Ponorogo. Nggak hanya desa ya, bisa cerita rakyat yang asli Mojokerto pokoknya. Cari sekarang temanya, nanti kita carikan alur ceritanya. Kita tema dulu. Kita buat tema dulu. Mm-mm. Rumahmu mana misalkan? Padang Asri, iya sih bagus sih Padangan. Kok bisa namanya Padang Asri? Terus di Lebak Sono kamu ya? Duh. Dulu, kenapa kok selalu ada cerita rakyat sih? Kenapa kok ada cerita? Tujuannya apa? Selalu ada logika mistika di situ. Ya, mistis. Ini mungkin kamu nggak percaya ya. Logika mistika justru kita itu dari kecil itu kita itu dididik dengan logika mistika itu. Si siapa namanya? Tan Malaka, Madilog itu atau Ferry Irwandi yang kamu kenal ya. Itu kan menolak logika mistika ya. Justru dari kecil itu kita dibangun oleh logika mistika itu, cerita-cerita rakyat itu. Kamu pernah tahu kan? Kayak contoh segini ya sederhana. Perempuan, lu aja, duk aja makan nang depannya pintu nanti jodohmu seret kan begitu. Itu kan gak masuk akal, ya kan? Logika mistika yang tidak masuk akal. Apa hubungannya makan di depan pintu sampai jodoh seret? Apa hubungannya? Tidak ada kan? Tetapi kenyataannya orang yang sering makan depan pintu dia jodohnya seret. Atau kamu atau yang mesti yang perempuan yang kalau nyapu yang bersih nanti bojomu tegak brewok misalkan nonton kan nggak masalah kan brewok kan nggak masalah kan dari kecil itu begitu aja jangan duduk di bantal nanti udunen misalkan begitu atau apa lagi Itu Pak, nanti berjalan jangan tidur sore-sore karena nggak tahu. lu ada gendeng. Heeh. Aja untuk maghrib-maghrib enggak di gondol gombel misalkan iya ada tujuannya ada tujuannya tujuannya apa. Cita-cita seperti itu tujuannya apa? Menakuti kamu? Iya, tapi ada tujuan lebih besar. Ojo 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 ditebang itu buat gede, kan? Ono genderuwo nih, ini anak nih. Ada lagi Pak. Apa-apa? Siang malam hari Siur malam hari. bukan kalau itu. Bawa halus. Mari tak siul-siul mari ini. Loh ini, jangan bakar terasi yang tengah-tengah kebun. Tahu terasi? Jangan dibakar di tengah-tengah kebun. Mengundang ini kuntilanak katanya. Emang kuntilanak katanya nyamdu. Nyapu di malam hari. Iya. Kalau mencari siang itu Pak, nggak boleh. Itu buat doa aja. Iya. Menurutmu bagaimana cita-cita seperti itu? Apakah mendidik? Ya, Apakah efektif? Sangat efektif. Daripada dijelaskan seperti ini, jangan nyapu malam-malam nanti nggak bersih. Misalkan begitu ya, nggak efektif. Tadi kan nyapu malam-malam ya, lek malam-malam gak ketok kan wong biyen. Kan nggak kelihatan kan nanti ono sing kotor ya apa? Hmm. Ono sing keliwatan sabune loh. Aslinya seperti itu, tapi kalau ngomong seperti itu nggak diindahkan sama kamu. Masuk akhir dibubui mistika. Jangan menebang pohon, nanti banjir kan akhirnya. Iya kan, maunya itu jangan menebang pohon tegak banjir. Karena pohon kan menyerap apa air hujan kan, ada hujan kan pohon itu. Nah, tapi kalau kamu kayak gitu kan masa paham orang dulu. Iya kan, kamu kan masa paham. Kecil kita dulu kecil loh, nggak paham kan, takut-takut di akhirnya. Ojo nang ngono. Malam-malam jangan keluar. Ya jelas peteng ya, kok nabrak. Maksudnya kesasar. Maksudnya peteng. Akeh jambel, akeh begal gitu kan di rumah saja. Tapi kan jelaskan kayak gitu kan nggak percaya kan. Ditakut-takuti lah. makan nggak bisa sih nah. Masih ini nangis. Iya, aslinya kan band kamu itu bisa menghargai kan. Tapi kalau dijelaskan langsung kan, lah itu loh kearifan orang lokal, kearifan orang dahulu itu agar kamu itu hidupnya itu penuh makna. Semua pendidikan keluarga itu dibangun dengan logika mistika. Rata-rata gak semuanya ya, kebanyakan. Tapi ini terputus sekarang. Kemarin kamu katanya nggak pernah diceritai kecilnya sama orang tuamu.
Mungkin orang tuamu sibuk, yang nggak nyalakan orang tua, sibuk bekerja untuk kamu sekolah, bayar sekolah, ya kan. Saya harap nanti ketika kamu sudah besar, tetap memberi pendidikan minimal kerja kan ya. Malamnya kan kamu kasih cerita lah, gitu. Tuturi yang baik dengan cara cerita, gitu. Oke, sudah. Itu yang ingin saya sampaikan. Kamu cari satu tema atau topik yang ingin kamu usung, desa mana? Atau cerita apa di Mojokerto yang belum orang pernah tahu. Kayak biasanya Pak Kil dulu tuh awang-awang kan sudah pakai cerita nih kan dari beton gitu dulu. Iya kan, sudah kan? Tahu kan? Pernah kan pakai cerita? Hmm. Itu Pak Kil tanya-tanya dulu itu, kok bisa namanya awang-awang? Simpang siur, ada yang ngomong tempatnya maling gitu. Kalau tempatnya apa maling itu kalau malam itu ngawang-ngawang gitu. Enggak, ternyata yang betul itu beton itu tadi itu. Itu dibukukan. Nanti juga saya nulis Legend of Awang-Awang. Nyi Roro Kidul itu apa? Ada sejarahnya ternyata enggak seperti yang kamu bayangkan. Orang biasa begini ternyata. Nah, keputusan tersejarah itu nanti yang kita jadikan tema untuk ada tema itu apa sih tema? Tema itu apa? Tema itu sesuatu yang ingin kita sampaikan. Gitu. Amanat di dalam cerita itu loh, itu tema. Amanat dalam cerita itu tema. Kalau hanya cerita saja tapi nggak ada amanatnya, bukan tema. Misalkan, misalkan eh, seluruh cerita ya, yang kamu tahu kan cinta gitu kan. Kalau drama Cina kan cinta gitu kan. Sebenarnya enggak gitu. Cinta itu macam-macam jenisnya. Ada yang rindu, ada yang apa mau perpisahan tapi ada apa kangen, ada rindu tadi itu kan itu kan wujud cinta kan ya. Cinta itu definisi yang mencakup definisi yang lain yang kurang kuat. Nah, mau saya tema dulu. Apa yang ingin kamu sampaikan dalam cerita rakyat ini? Tema. Tidak ya. Minggu depan juga presentasi. Minggu depan mata kuliah ini presentasi. Kamu buat temanya apa, desa apa. Biar saya jelas. Rambut, Hmm. Cerita apa, Gus? kesulitan. Dusun ngerambut ah. Ngerambut. Iya, rambut. Dari nonton, mau rambut. Oh iya, 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 iya. Tapi nggak tahu terusnya gimana. Iya. Heeh, ada itu daerah Padang Asri ya, ngerambut. Iya, betul. Oke, itu. Cari di internet terserah ya. Namanya fiksi, salah pun tidak apa-apa. Fiksi kan tidak nyata. Ya kan ya? Nggak apa-apa. Bebas. Kalau sudah ketemu temanya, kayak pakai lagi itu ya. Bejijong, kumitir, jadi pasar, lebak jabung, sama getas. Di Temon sana. Pak Ikil mau nggarap 5. Iya, getas. Desa Temon. Itu desa-desa yang dulu Kerajaan Majapahit itu sering berkunjung ke situ. Di negara Warnana, di negara Ketagama. Tuh, mau saya tulis 5 itu. Lah kamu terserah, bebas. Ya, mau yang mana? Kalau sudah kalau sudah dapat tema, sekarang aja ditulis ya, biar nggak lupa. Kalau sudah kamu tulis, sekarang ini di aku mau sing ini handoutnya. Ini alur cerita. Sekarang kerangka, buat kerangka. Lah, rek, iya rek. Harusnya ini ya. Yang mana ini yang mudah, paling mudah bisa dimengerti ini ya.
Mas Bagus, lagi Mas Bagus. Lagi Mas Bagus. Lagi kebanyakan ngomong Pak Iqbal. Minta tolong Mas Bagus. Mungkin yang kamu pahami baru kelinting ya, Kak jelaskan baru kelinting aja contohnya. Sekarang buat kerangka, kerangkanya itu adalah plotnya atau alur ceritanya. Nah, sekarang kalau sudah tema, kita buat alur cerita. Kamu harus buat alur cerita. Di sini ya harus buat bisa. Baru kelinting, ada pilihannya mau yang mana ini, Bing, Pak Iklim? Ada yang kalau desa seperti ini, Sampung Village. Ya apa ini? Yang mana kamu? Mau yang mana? Gak nyambung. Allah, ya Allah. Nggak bisa. Kepes. Plot sekarang kamu tulis setelah tema plotnya, alur cerita. Kayak gini aja besok presentasinya. Gak muncul ya. Ada yang bawa marker. Bisa ini harusnya. Nah, tuh. Loh, Maka, berarti memang agak kabelnya agak error. nah, Nah, story. tahu Songgolingit? Dewi Songgolingit tahu nggak tahu ya? Songgolangit, Songgolingit sampai nasdem ini. Kalau sudah ada alur ceritanya, nanti kamu prom enak langsung keluar ceritanya. Tetapi harus tahu kan elemennya dulu, plotnya dulu gitu kan. Kita biar mudah menulisnya. Jadi seperti ini nanti jadinya. Oh sudah selesai. Ya kayaknya enak yang baru kelinting. Soalnya kamu pahamnya baru kelinting. Yang kemarin Mbak Nurul bilang ekornya dipotong itu loh. Lidahnya dipotong ya. Iya ada gininya, sampai ada videonya. Tapi pakai Canva, video yang gratis. Kayak ada kayak Loh, itu terbakar bukan ya? pemilik. Banyak baru gitu ya? Ternyata terbakar ya itu ya? Iya. Hapus. Gak ngapa-ngapain Mbak Gil pokoknya kan. Ya, kayaknya ini aja dulu. Eh, tulis. Yang, jangan yang ini. Yang baru kelinting aja yang paham ya. Nah, baru kelinting and the giggle wiggle. Begitu. Iya naga ini. Katanya memang ada baru kelinting ini. Sampai sekarang jaga gunung. Konon katanya masih masih hidup sampai sekarang. Konon katanya. Yang kamu tulis apa? Satu, PR-nya ya. Ini. Pertama, Tema. elemen original story sama develop story.
Unsurnya tiga, harus dikembangkan kan kemarin saya bilang kan ya harus dikembangkan sesuai dengan saat ini. Sekarang elemennya pertama tone. Tone, tone, tone itu eh, apa? Apa tone itu, Rek? Tone itu apa? Gaya ceritanya itu bagaimana? Genre, genre ceritanya itu apa? Komedi kah? Drama kah? romantis. Akhir-akhirnya mati kah? Kayak Danau Toba kan tragik ya, kan mati kan? Atau Sangkuriang itu kan menikahi ibunya sendiri, membunuhnya sendiri kan tragik ya? Nah, tragik ya. Atau seperti apa? Ya ini yang saya maksudkan. Ingin kamu mau nulis tema apa? Oh, saya mau menulis ini, mau memberi pesan orang yang baik akan dapat baik, yang jelek dapat jelek, misalkan begitu. Karma ya, karma. Nah, tentang karma. Ini eh, si baru kelinting ini karma sama greed yang serakah. Karma sama serakah. Memang serakah ya. Masyarakat biasanya di baru kelinting. Nggak tahu baru kelinting, Mas Bagus. Nggak. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya intinya baru kelinting itu naga yang bertapa mengelilingi sebuah gunung gitu. Kalau mau jadi dewa dia harus bertapa sekian tahun. Lah, mau hari H itu loh, hari ke 100 harinya misalkan ya. Dia itu ada penduduk desa yang mencari hewan untuk acara festival di ininya di desanya. Ada kayak tumpengan gitu loh, selamatan lah. Lah, kebetulan dia nemu ketemu naga besar yang lagi bertapa, dipotonglah itu ekornya dan dibawa pulang. Si baru kelinting tidak marah. Kalau kalau marah gugur, bertapanya gugur. Akhirnya besok harinya sudah bisa jadi manusia, jadi dewa. Awalnya kan naga mau jadi manusia gitu loh. Ya, sudah jadi manusia, jadi anak kecil ini. Karena ekornya kan kepotong, kayak Pak Ikil versinya Pak Ikil. Akhirnya dia itu ke desa minta makan. Soalnya kan yang ini ngetes penduduk desanya itu loh. Sudah tak kasih daging ekor daging saya kok Mas, apakah masih mau ngapain anak itu seperti saya? Ternyata seluruh desa itu nggak ada yang mau ngasih makan si dia, kecuali satu nenek. Satu nenek itu yang menyelamatkan ngasih makan. Akhirnya apa? Air bah muncul, banjir sama hujan deras muncul berhari-hari, semuanya tenggelam semua kecuali si nenek diselamatkan. Iya memang begitu ceritanya ya, betul ya. Karena serakah si seluruh desa itu tenggelam. Jadilah sebuah danau sampai sekarang. Tahu danaunya di mana? Tahu Arjuna Welirang? Ada danaunya ya. Ranu Manduro, Ranu Manduro, Ranu apa sih? Kumbolo. Ya, di Arjuna Welirang itu ada danaunya kan. Itu versi saya tadi. Dulu ketika saya kecil kan belum. Di gunung kok ada danau, nggak masuk akal. Dari mana danau? Dari gunung. Ada danau. Ke gunung itu ada danaunya dari mana? Nggak masuk akal kan? Masa gunung ada danaunya? Adanya kan harusnya kan makna. Arjuna Welirang itu belum meletus. Masih sampai sekarang masih aktif Welirang itu. Kamu kalau punya indera keenam paling lihat ada baru kelinting besar. Oke. Arjuna Welirang. Kelihatan nggak dari sini? Dari sini Arjuna Welirang. Kelihatan kan? Kalau terang. Kalau cerah. Penanggungan Arjuna Welirang. Oke, sudah sudah dapat browsing nggak apa silakan. Apa desa kamu yang ingin kamu apa ceritakan tentang apa? Pengorbanan seorang ayah lah apa gitu. Ngarang nggak apa? Misalkan desa Ngerambut itu ya kan nggak tahu kamu. Ngarang nggak apa-apa. Pun pernah sih. Padang Asri nggak apa-apa. Kalau Pak Ikil awang-awang itu kan ceritanya tentang tonnya ya. Kalau Pak Ikil tonnya itu eh, eh, ketaatan seorang murid pada gurunya. Taatnya seorang murid pada gurunya.
Ayo, ayo, ayo. Daripada ini kamu lupa minggu depan. Besok minggu depan presentasi soalnya sudah satu-satu tentang apa ceritanya. Hmm. Kerangka aja, jangan ini, jangan ditulis semua. Ini. Kerangka tok dulu, pelan-pelan. Kalau di sastra Inggris itu kan ada ini. Sudah tak? Apa belum? Sudah. Nggak harus, bebas. Cerita rakyat. Namanya cerita kan fiksi kan, berarti kan nggak asli. Apa? Awang-awang, The Legend of Awang-awang, The Legend of North Queen, apa? Northern Queen, apa sih? Nyi Roro Kidul bahasa Inggrisnya apa? Nyi Roro Kidul itu. Mm-mm. Ini mau The Legend itu loh. Northern Queen sih, apa sih? Lali aku. Enggak, jadi keren. Meskipun kamu ngawur, jadi bahasanya jadi keren bahasanya. Kalau sudah, yang ini ya, yang develop story, yang apa, yang develop ini kosongi dulu. Yang penting tone sama tone-nya kamu sudah tahu. Oh, dia itu karma atau karena ini greed. Nah, kalau sudah, ini bebas ya, karakter. Awalnya itu karakter ini punishment. Punishment itu ada di dalam cerita kan ada klimaks ya, ada titik titik apa sih istilahnya ini rek bahasa Indonesia nih rek. Hmm. Buat karakter dulu, sekarang karakter dulu aja. Karakter ini salah lagi dia lompat ini. Karakternya siapa? Dua orang. Karakter kan ada macam-macam ya. Antagonis, sama protagonis, ya kan ya. Sama peran pendukung bebas. Kalau si baru kelinding, pemerannya siapa? Pemerannya ada empat. Pemerannya pertama baru kelinding, kedua pemburu, tadi yang ke hutan. Pendukungnya itu antagonisnya itu antagonisnya itu penduduk desa sama pemburu tadi itu, sama nenek empat karakter. Baru kelinting, pemburu, masyarakat desa sama nenek. Pak, apakah selalu ada konflik di sebuah cerita rakyat? Iya, selalu. Selalu ada punishment? Iya, selalu ada. Ada tragedi di situ. Seluruh cerita. Candi Prambanan jadi batu. Malin Kundang jadi batu. Ya. Apalagi ini bawang merah, bawang putih, si bawang merah ini ya. Diapakan bawang merah itu? Saya kok lupa. Oh ya, terlalu serakah, dia nggak dapat apa-apa gitu ya. Disuruh milih yang kecil apa yang besar, diramu yang besar, dia nggak dapat apa-apa. Di luar juga sama, Beauty and the Beast gitu kan sama kan. Setelah karakter kamu buat karakter, nggak apa-apa wes, kamu bilang aja punishment atau tragedi gitu boleh. Tragedinya apa? Ada peristiwa apa yang besar di situ? Ngerambut misalkan, ngerambut itu tragedinya kamu kalau ngarang ya Gus ya. Contohnya mungkin mungkin ya, mungkin ya. Nangkanya itu penuh rambut misalnya. Nangka kan? Iya. Ngerambut itu, iya kan? Roh aku. Si penduduk desa makan rambut semua ya. Hmm? Punishment dulu aja, sesuai ini aja wes tekak bingung. Kamu tekak bingung. Tone, ini sudah. Terus punishment, punishment itu tragedi. Nah,
Kalau sudah, tempatnya ini, lake-nya namanya Telaga Ngebel. Namanya. Tempat, Empat. kalau ada waktunya nggak apa-apa. Sekalian place, tempat sama waktu. Kapan itu kira-kira? Terus baru karakternya. Baru, iya, karakternya. Baru kelinting ini. Karakternya baru kelinting ini Giant Snake. Hmm. Berarti empat. Banyak loh, banyak. Yang kerangka. Hmm. Eh, kerangka itu kan kerangka cerita itu kan ada intro. Kalau asli kerangka ya, ada introduction, ada masalah, ada resolusi, penyelesaian. Ada empat sebenarnya, ya kan? Iya kan? Intronya itu kan menjelaskan tempatnya di mana, terus menjelaskan karakternya. Kalau awal mula cerita itu loh, ada seekor naga bernama Baru Kelinting, gitu kan? Naga ini bertapa, begitu kan? Kalau cerita kan begitu kan? Jadi yang pertama kan menjelaskan introduction itu kan menjelaskan karakternya. Intro dulu. Intro ini menjelaskan, mengekspos karakter pemeran utamanya. Baru Kelinting identity. Setelah itu apa? Kamu jelaskan tempatnya.